Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Oktavia Yolanda, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas materi tentang hakikat manusia, pesona, dan individu, serta badan dan jiwa. Video ini merupakan ujian akhir semester saya di mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainim Liusti M. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu hakikat manusia. Bagi manusia, pengertian individu tidak hanya sekedar jenis atau spesies saja, dan tidak pula bersifat beragam ataupun bersifat numerik. Individu manusia merupakan keunikan yang berakar dari kerohanian. Namun, sebagai individu, manusia memang merupakan jenis yang sama, namun nilainya tidak pada kesamaan jenis yang dimilikinya. Nah, contoh peranan manusia sebagai makhluk individu, perbedaan yang ada seperti ras, suku, keyakinan, lingkungan, dan golongan tidak meniadakan persamaan akan harkat dan martabat manusia. Nah, manusia sebagai makhluk individu akan berusaha untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani, dan memenuhi keutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan dirinya. Nah, secara etimologis, kata pesona berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah topeng. Namun, dalam perkembangannya, pesona tidak lagi dimengerti sebagai sebuah topeng, melainkan kualitas-kualitas pribadi yang ada dalam diri seseorang. Nah, dengan demikian, arti pesona tidak lagi merujuk kepada topeng, melainkan pada makna yang ada di baliknya, yaitu jati diri. Adapun contoh hakikat manusia sebagai pesona, yaitu seorang yang cacat yang tidak mempunyai kedua tangannya yang membatasi kebebasannya untuk mengembangkan bakat, misalnya melukis. Nah, dengan tangannya. Akan tetapi, situasi ini memungkinkan ia untuk belajar melukis dengan menggunakan jari-jari kakinya. Nah, segala bentuk kebebasan yang melibatkan aktivitas fisik bila berhadapan dengan situasi tertentu bisa saja dibatasi. Namun, situasi tidak bisa menghapus kebebasan eksistensial yang melekat dalam hakikat manusia sebagai eksistensi. Kebebasan eksistensial ini juga sering disebut sebagai kebebasan batin karena ada dalam diri dan tidak dapat dihapus oleh paksaan dari luar. Nah, sebagai contoh, orang yang dipenjara. Nah, keadaan terpenjara membatasi kebebasannya untuk misalnya bermain bola atau bertemu dengan orang-orang yang dicintainya secara bebas. Akan tetapi, situasi terpenjara ini tidak menghalanginya untuk menghadirkan dalam ingatannya orang yang dicintainya atau membayangkan dirinya bermain bola. Inilah kebebasan eksistensial, jadi situasi tidak dapat menghapus kebebasan eksistensial. Nah, dapat kita katakan bahwa individualitas seseorang tidak terpisahkan dari pesona. Dengan kata lain, pesona dan individualitas mengandung makna yang sama, yaitu keutuhan. Selanjutnya, hakikat manusia yang terdiri dari jiwa dan badan, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa manusia adalah badan sekaligus rohani. Nah, filosofinya seperti ini. Badan manusia merupakan objek dengan segi rangkap, yaitu segi fisik dan segi mental. Badan kita dapat dibedakan, namun badan juga memiliki sifat batinnya, yang tentunya tidak dapat kita perlihatkan melalui upaya pembedaan tersebut. Badan merupakan bagian yang paling mendasar dalam pembentukan pribadi manusia. Nah, badan adalah dimensi yang paling nyata. Dalam pandangan tradisional, badan dilihat sebagai kumpulan dari berbagai entitas material yang membentuk suatu makhluk. Apa yang merupakan esensi dari kenyataan juga merupakan esensi dari manusia. Makhluk yang terdiri dari dua substansi, yaitu materi dan roh atau tubuh dan jiwa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Descartes pada tahun 1596
sampai dengan 1650, tubuh adalah substansi yang ciri dan karakteristiknya adalah berkeleluasaan atau res extensa yang menempati ruang dan waktu. Akan tetapi, dengan diakuinya keberadaan tubuh tidak berarti harus menolak keberadaan jiwa. Sebagai contohnya adalah manusia bisa melaksanakan ibadah karena jiwanya sudah terpaut dengan agama dan badannya pun mengikuti. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.